Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Mari senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan taufiknya kita bisa kembali bertemu, berkumpul di tempat yang mulia ini, tentunya untuk kepentingan yang sangat agung, yaitu dalam rangka menegakkan salat maghrib secara berjamaah, kemudian diikuti dengan kajian ilmiah. Kita berdoa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan dan kelak akan menjadi bekal bagi kita semua pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kami mengingatkan diri kami pribadi dan semua tentang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan, ia mencari di jalan tersebut ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sebagian ulama mengatakan di dalam hadis ini ada dua jalan. Yang pertama jalan di dunia, yang kedua jalan menuju surga, yaitu di akhirat. Sehingga seseorang yang berusaha, berupaya meneguhkan diri untuk bisa hadir di majelis ilmu, baik itu dengan berjalan, naik sepeda, naik motor, naik mobil, kemudian dia duduk di majelis ilmu, diharapkan insyaallah kelak pada hari kiamat dia ketika melewati sirat atau jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga jemaah dirahmati Allah yang berhadir di sini dan seluruh kaum muslimin semuanya dimudahkan ketika menyeberangi sirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita telah memurojaah tentang fikih duduk di antara dua sujud. Poin terpenting yang kita sampaikan pada pertemuan lalu adalah jangan pernah menyamakan antara tasyahud awal dengan duduk di antara dua sujud ketika lupa. Tasyahud awal bukan rukun solat. Duduk di antara dua sujud adalah rukun solat. Maka sikap di dalam solat ketika kita lupa tentunya berbeda. Seseorang yang lupa tasyahud awal sudah terlanjur berdiri, maka wajib lanjut. Tapi seseorang yang lupa duduk di antara dua sujud, kemudian dia berdiri, meskipun dia sudah berdiri tegak, meskipun dia sudah baca Fatihah,
dia ketika ingat bahwa dirinya salah harus segera balik. Balik kemana? Duduk di antara dua sujud. Kenapa? Karena duduk di antara dua sujud rukun sholat. Adapun tasyahud awal ada yang mengatakan wajib sholat, ada yang mengatakan sunnah sholat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada dasar-dasar sholat yang memang harus kita kuasai sehingga kita mampu memetakan, oh ini termasuk yang rukun, oh ini termasuk yang wajib, oh ini termasuk yang sunnah. Maka kita seorang muslim usahakan Bapak Ibu sekalian, kita bisa memetakan dari takbiratul ihram sampai salam, kira-kira yang masuk rukun sholat yang mana, kira-kira yang masuk sunnah sholat yang mana, kira-kira yang masuk wajib sholat yang mana. Setelah itu insya Allah kita akan mendapatkan jawaban dari kasus-kasus yang ada di lapangan. Lupa tahiyat akhir, ada lupa tasyahud awal, ada lupa rukuk, ada lupa sujud, macam-macam itu Pak. Kalau kita tidak bisa memetakan atau belum bisa memetakan, maka kita akan kesulitan mengambil sikap ketika sholat. Apalagi ketika imamnya lupa, apalagi dia seorang imam. Betul ya? Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan fikih kita, yaitu tentang beberapa catatan terkait duduk istirahat. Duduk apa? Istirahat. Pernah atau tidak Pak? Pian melihat seseorang sebelum naik duduk sebentar. Jadi sujud kedua, kemudian ketika mau bangkit ke rakaat selanjutnya, dia duduk sebentar, gak langsung bangkit. Pernah lihat? Atau pernah mengalami? Pernah melakukannya? Baik, dasarnya apa? Boleh atau tidak? Itulah yang disebut shollu kama ra'aitumuni usolli. Kita mulai Pak, supaya semangat belajar fikih dimulai dari yang mudah dulu, toharoh. Kemudian setelah itu naik tingkat sholat, kuasai dulu nih Pak. Setelah itu kuasai, masuk ke tingkat selanjutnya, zakat. Kemudian nanti puasa, kemudian nanti haji. Nanti ada bab muamalah, ada bab jinayah, ada bab munakahah, ada bab al-hudud dan seterusnya. Sehingga jemaah dirahmati Allah, mari kita fokus ya, karena sholat ini adalah imaduddin. Artinya apa imaduddin? Tiangnya agama. Baik, tadi kita sebutkan tentang duduk istirahat. Ada beberapa catatan terkait dengan duduk istirahat. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, duduk istirahat ini di dalam istilah fikih juga disebut dengan jalsatul autar. Yaitu apa? Duduk ganjil. Duduk apa? Ganjil. Duduk ganjil itu maksudnya apa? Duduk di rakaat pertama setelah sujud yang kedua. Ulangi. Duduk di rakaat pertama setelah apa? Sujud yang kedua. Menuju berdiri. Karena kalau sudah berdiri Pak, tegak, itu sudah masuk rakaat keberapa? 2. Bisa dipahami ya? Ustadz, kenapa enggak disebut duduk genap? Mohon maaf Pak, karena ketika rukuk, kemudian iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi di rakaat kedua, setelah itu bukan langsung berdiri, tapi apa dulu Pak? Tasyahud awal. Karena di rakaat keberapa? 2. Karena kita duduk tasyahud awal, gak perlu istirahat. Ngapain istirahat? Karena sudah duduk lama, yaitu duduk tasyahud awal. Sujud kedua, duduk tasyahud awal, itu di rakaat kedua. Sehingga tidak ada istilah duduk istirahat di rakaat genap, gak ada. Pastikan gak ada. Ya, atau rakaat keempat, ngapain duduk istirahat? Kan kita sudah duduk apa? Tahiyat akhir, tidak perlu istirahat. Duduk istirahat itu hanya berlaku pada rakaat ganjil. 1 atau berapa? 3. 3 ini di sebagian sholat ya Pak. Sholat subuh nggak ada 3 rakaat. Sholat maghrib itu di akhir, nggak mungkin ada duduk istirahat. Adanya
tahiyat akhir. Berarti sholat duhur, sholat asar, sholat isya. Ini namanya duduk istirahat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, apa hukum duduk istirahat? Nah, ini termasuk pembahasan terpenting pada bab ini. Pendapat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, duduk istirahat hukumnya sunnah. Pian mau butuh istirahatkah? Tidak butuh istirahatkah? Hukumnya sunnah. Ustadz, saya masih kuat, gak butuh istirahat. Menurut pendapat ini tetap disunahkan untuk duduk istirahat. Ini sebagian kita sudah bayangkan Pak ya, kalau imamnya duduk istirahat, makmumnya duluan gimana ya? Itu bagus Pak. Tapi belajar itu harus step by step. Harus apa? Terstruktur. Nah, sehingga jemaah dirahmati Allah, pendapat yang pertama ini tidak membedakan apakah seseorang itu butuh istirahat atau tidak butuh istirahat. Tua, muda, sakit, sehat. Intinya duduk istirahat menurut pendapat pertama ini hukumnya apa? Sunnah mutlak. Ini adalah pendapat beberapa ulama, di antaranya Al-Hasan Al-Basri. Kita ambil yang paling terkenal. Siapa namanya itu Pak? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan ini juga pendapat madhab Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan ini adalah pendapat terakhir Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian kalau ditanya apa dalilnya, maka jawabannya dalilnya adalah hadis dari Malik bin Huwairith. Siapa namanya? Malik bin Huwairith. Beliau Bapak Ibu sekalian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika umur beliau sekitar 9 tahun. Berarti masih apa? Bukan masih bocah, jangan masih bocah Pak. Masih apa? Masih kecil, ya, masih apa? Kecil, 9 tahun, masih sangat muda. Apa kata beliau? Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Beliau, yaitu Malik bin Huwairith, pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat. Fa idza kana fi witrin min sholatihi, kalau beliau berada pada rakaat ganjil, entah 1 entah berapa, 3, lam yanhad hatta yastawiya qa'idan, beliau tidak langsung bangkit dulu Pak. Sampai apa? Sampai beliau duduk dulu sebentar sempurna. Duduk sebentar sempurna. Inilah yang disebut dengan duduk apa? Istirahat, atau duduk witir, atau duduk ganjil. Hadisnya sahih. Riwayat siapa? Riwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, dan juga riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Artinya pendapat ini juga kuat karena berdasarkan hadis apa? Sahih ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini kebalikannya Pak. Tidak dianjurkan duduk istirahat. Yang unik, justru yang pendapat kedua inilah yang paling banyak pengikutnya. Yaitu siapa? Yang pertama, para ulama di zaman Nabi Muhammad SAW dari kalangan sahabat. Ibnu Mas'ud. Siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Mas'ud? Ibnu Abbas. Siapa yang tidak kenal beliau? Ibnu Umar. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Ibnu Zubair radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ulamanya para sahabat mengatakan tidak dianjurkan duduk istirahat. Ustadz, kok makin belajar fikih makin ruwet ya? Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak apa? Sunnah. Terus yang benar gimana? Nah itu dia Pak. Itu dia. Tugas kita itu Pak cuma milih kalau dalam masalah seperti ini. Dan tidak boleh memaksakan pendapat orang lain. Harus sama dengan pendapat kita. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena masing-masing pendapat ada ulamanya dan ada dalilnya. Yaitu dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian akan kami sebutkan salah satu dalil dari pendapat yang kedua ini, yaitu
keterangan dari seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Umar. Muridnya siapa? Ibnu Umar. Namanya An-Nu'man. Namanya siapa? An-Nu'man bin Abi Iyas. An-Nu'man bin Abi Iyas, ini namanya. Beliau adalah salah satu muridnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Adraktu ghaira wahidin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalika ay la yajlis. Saya menjumpai lebih dari satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti banyak, Pak. Lebih dari berapa? Satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka seperti itu. Apa maksudnya? Ay la yajlis. Maksudnya adalah tidak duduk istirahat. Bisa kita lihat pernyataan beliau di dalam kitab Al-Mughni. Kitab apa? Al-Mughni. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ditanya, lihat tadi hadisnya Malik bin Huwairits bagaimana? Maka jawabannya, riwayat untuk pendapat yang pertama tadi ternyata perawinya cuma satu. Siapa tadi? Malik bin Al-Huwairits. Sementara beliau ketemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika umur beliau 9 tahun dan umur Nabi 61 tahun. Artinya apa? Bisa jadi ketika itu beliau belum matang. Ya, bisa jadi ketika itu beliau yaitu Malik bin Huwairits belum apa? Matang. Bisa jadi salah. Tapi riwayat Bukhari, memang riwayat Bukhari. Karena mungkin jalurnya benar. Tapi dari sisi umur, Malik bin Huwairits ini masih terlalu apa? Kecil atau muda. Sehingga kata para ulama, kita lebih percaya dengan pendapatnya Ibnu Mas'ud yang gak mungkin gak tahu Nabi sholat itu gimana. Gak mungkin. Ibnu Umar gak mungkin. Beliau gak tahu tata cara sholatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Dari sisi usia mereka lebih matang, dari sisi ilmu mereka lebih mumpuni. Ini kata para ulama rahimahumullahu ta'ala. Pilih pendapat yang mana, Pak? Dianjurkan atau tidak? Baik, ada pendapat yang ketiga. Nah, ini pendapat yang ketiga kami kira dan kami lihat insya Allah pendapat yang tengah. Yaitu apa? Duduk istirahat adalah rukhsah. Apa artinya rukhsah? Keringanan. Namanya keringanan itu berlaku bagi yang butuh. Kalau nggak butuh ngapain diringankan? Sehingga apa? Sehingga orang yang butuh untuk istirahat, entah karena mungkin capek, entah karena mungkin nggak bisa langsung berdiri, dia perlu jeda, entah karena mungkin, mohon maaf, ya kakinya keseleo, dia nggak bisa langsung apa Pak berdiri, maka dianjurkan dia untuk duduk istirahat. Namanya juga rukhsah keringanan. Seperti apa? Seperti orang yang ketika safar nggak kuat puasa, maka diringankan untuk tidak apa? Berpuasa. Bagi dia tidak berpuasa lebih utama daripada berpuasa. Kenapa? Karena dia tidak kuat untuk berpuasa dalam kondisi safar. Tapi kalau ada seseorang kuat, dia ketika safar masih kuat Pak, nahan makan, nahan minum, maka yang terbaik bagi dirinya adalah berpuasa. Jadi nggak mutlak ya Pak. Safar yang terbaik nggak puasa. Sebagian ulama mengatakan tidak mutlak. Apa kata sebagian ulama? Kalau masih kuat puasa, puasa. Kenapa? Karena hari-hari Ramadan itu tidak bisa tergantikan dengan hari-hari di luar Ramadan. Meskipun diqadha, tidak tergantikan. Sehingga meskipun safar kalau kita masih kuat, bismillah, kita tetap puasa. Ustadz kan rukhsah, betul. Rukhsah itu bagi yang membutuhkan. Bisa dipahami ya Pak? Baik, kalau pian milih yang mana Pak? Nomor 1, 2, atau 3? Yang mana? Ulun pribadi lebih condong pada yang ketiga. Karena nomor 1 ya tetap sah sholatnya. Nomor 2 juga sah sholatnya. Nomor 3 sah juga. Pian mau duduk istirahat karena butuh, atau duduk istirahat tidak butuh, itu sebenarnya sah semua Pak. Hanya saja permasalahan adalah dianjurkan atau tidak. Itu saja permasalahannya. Jadi jangan melebar kemana-mana. Permasalahannya apa? Dianjurkan atau tidak dianjurkan, bukan sah atau tidak sah. Jadi masalah ini aman. Kalau kita melihat ada orang duduk istirahat, hukumnya apa? Sah. Kalau kita lihat orang tidak duduk istirahat, hukumnya juga apa? Sah. Kalau sah kenapa dibahas Ustadz? Ya, jawabannya supaya
menambah apa Pak? Literasi, menambah wawasan, sehingga apa? Sehingga kita tidak mudah menyalahkan amaliyah orang lain. Bisa jadi kita tidak tahu dalilnya. Itu yang paling penting. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah sekarang kita ambil misalnya Pak ya, pendapat yang mengatakan disunahkan untuk duduk istirahat. Pokoknya sunnah. Mau pian jadi imam, mau pian jadi makmum, mau sholat sendiri, sunnah. Kalau sholat sendiri kan aman Pak. Sholat sendiri aman. Yang dibahas adalah ketika dia jadi imam atau makmum, bagaimana? Nah sekarang, ada seseorang jadi imam. Kemudian dia melakukan duduk istirahat. Di situ ada permasalahan Pak. Takbirnya kapan? Karena dari sujud menuju berdiri itu ada takbir. Betul ya Pak? Namanya takbir apa? Intikal. Pertanyaannya takbirnya kapan? Nah, sebagian ulama mengatakan, kami sebutkan pendapat ini jangan dipotong karena pendapat ini keliru. Pendapat ini salah. Kenapa disebutkan? Supaya kita tahu ternyata ada ulama yang berpendapat seperti ini. Bukan untuk diamalkan. Yaitu apa? Takbir intiqalnya 2 kali Pak. Yang pertama dari sujud kedua menuju duduk istirahat. Allahu Akbar. Duduk istirahat. Dari duduk istirahat menuju apa? Berdiri. Allahu Akbar lagi. Makanya para ulama mengatakan pendapat ini keliru. Pendapat ini lemah. Pendapat siapa? Pendapat Abul Khitab rahimahullahu ta'ala. Ustadz, berarti ulama ada yang keliru. Ya banyak Pak. Nabi saja pernah keliru, apalagi siapa? Ulama. Nabi Muhammad SAW itu pernah keliru. Abasa wa tawalla, bermuka masam dan berpaling. Kapan? Ketika didatangi seorang yang buta. Namanya siapa? Abdullah bin Umi Maktum. Nabi Musa pernah menghantam seseorang sampai mati Pak. Itu kesalahan. Nabi Adam alaihissalam, Hawa memakan buah dari pohon larangan. Itu juga apa? Kesalahan, dosa. Nabi pernah berbuat dosa. Ulama juga pernah berbuat apa? Salah. Namanya juga manusia. Makanya mohon maaf Pak, kalau berkomunitas yang waras-waras saja. Jangan menganggap yang itu paling keren. Jangan. Pasti di komunitas kita itu banyak apa? Kekurangan. Pasti di komunitas itu banyak apa? Kesalahan. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Ya. Maka dari itu, jemaah dirahmati Allah, kami sebutkan pendapat ini bukan untuk diikuti, tapi untuk membuka cakrawala kita bahwa sekali berulama besar pun bisa apa? Salah. Sekali berulama besar bisa apa? Salah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pendapat yang kedua ini adalah pendapat Hambali. Pendapat apa? Hambali. Berarti pengikut madhab siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Takbir intikal, kata mereka, dilakukan ketika bangkit dari sujud menuju duduk istirahat. Allahu Akbar, duduk istirahat. Itu saja Pak sekali. Pertanyaannya, kalau seandainya imam melakukan ini, nanti yang jadi korban siapa? Siapa Pak? Makmum yang tidak duduk istirahat, betul? Tapi kalau makmum yang duduk istirahat aman. Karena apa? Dia bakal tidak mendahului imam. Nah sekarang yang nggak duduk istirahat gimana? Dan dia tidak tahu kalau imamnya duduk istirahat, misalnya paling belakang Pak, paling belakang, nggak lihat. Maka jawabannya pendapat ini, jamaah dirahmati Allah, kata sebagian ulama masih dinyatakan lemah. Kenapa? Karena berpotensi apa tadi Pak? Berpotensi apa? Didahului oleh makmum. Kecuali ini sholat sendiri atau dia jadi makmum. Dia sholat sendiri atau dia jadi apa? Makmum. Tapi kalau jadi imam, maka kami sarankan ambil pendapat yang ketiga. Yaitu apa? Takbir intikal dilakukan ketika berdiri menuju rakaat berikutnya. Berarti kapan itu Pak? Dari duduk istirahat menuju berdiri. Berarti dari sujud menuju duduk istirahat diam.
Tidak perlu mengucapkan apa? Allahu Akbar. Diam saja, Pak. Duduk dulu, aman, baru Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Bisa dibayangkan ya Pak? Baik. Ini kalau ya kita sholat menjadi imam. Tapi kalau kita makmum atau sholat sendiri, monggo. Pian mau milih yang takbirnya tadi dari sujud menuju apa? Duduk, nggak ada masalah. Tapi jangan milih yang 2 kali Pak ya. Jangan milih yang berapa kali tadi? 2 kali. Ustadz ngapain disebutkan nyebar subhat? Bukan nyebar subhat Pak. Biar kita tahu bahwa ada pendapat ulama seperti itu. Ya, baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya ada model makmum Pak. Dia menganggap duduk istirahat itu sunnah. Tapi yang jadi masalah imamnya tidak menganggap itu sunnah. Imamnya nggak pernah duduk istirahat. Tapi si makmum menyunahkan duduk istirahat. Pertanyaannya, apakah ketika imam tidak duduk istirahat, makmum berkeyakinan duduk istirahat sunnah, apakah makmum perlu untuk duduk istirahat? Perlu atau tidak? Pendapat yang pertama, nah ini penting Pak, tidak disyariatkan, betul. Bagi makmum untuk duduk istirahat. Apa alasannya? Agar seragam dengan siapa? Imam. Mutabaah. Karena imamnya tidak duduk istirahat, langsung berdiri, ikut berdiri. Jangan sampai mukhalafah. Mukhalafah itu artinya selisihnya jauh sama imam. Dia duduk terus imam udah baca Fatihah terus duduk terus Pak. Mau rukuk baru berdiri. Jangan main-main seperti itu. Ada anak-anak sekarang Pak pas tarawih terutama. Mohon maaf, pas tarawih. Pas mau rukuk baru anak-anak itu ikut apa? Sholat. Ini wajib ditegur loh Pak. Kenapa? Na'udzubillah min dzalik, kalau niat dia bermain-main itu bisa mengolok-olok agama. Misalnya, mohon maaf, imamnya baca 1 halaman, ya kan? Kemudian kita sengaja, nanti aja lah, nunggu mau rukuk, istirahat dulu dia, tunggu sama dia. Kemudian pas mau rukuk, baru berdiri, Allahu Akbar. Awas hati-hati, itu bisa masuk dalam kategori apa? Mengolok-olok atau bermain-main dalam masalah sholat. Awas hati-hati. Ya, bisa dipahami ya Pak? Maka dari itu, jemaah dirahmati Allah, seorang makmum tidak disyariatkan untuk duduk istirahat kalau imamnya tidak duduk istirahat. Supaya apa? Mengikuti seragam. Ini yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, pendapat yang kedua ini justru berasal dari kalangan Syafi'iyah, yaitu pengikut madhab Syafi'i. Tetap dianjurkan untuk duduk istirahat, tapi jangan lama-lama. Jangan apa? Lama-lama. Ya tadi yang kita sebutkan, dia duduk terus sampai imamnya mau rukuk baru berdiri. Bisa dipahami ya Pak? Karena apa? Duduk istirahat itu sebentar, tidak lama. Kalau lama namanya tasyahud. Tasyahud awal dan tasyahud apa? Akhir. Duduk istirahat itu sebentar saja. Maka menurut mazhab Syafi'i, meskipun pian itu melihat imam tidak duduk istirahat dan pian berkeyakinan, kita berkeyakinan bahwa duduk istirahat sunnah, tetap dianjurkan untuk duduk istirahat. Kenapa? Karena sebentar saja. Tidak sampai kita mukhalafah, istikhlaf. Tidak sampai. Ya, kita selalu mutaba'ah. Mukhalafah itu bukan istikhlaf ya. Mukhalafah itu maksudnya ketinggalan. Ketinggalan dari siapa? Imam. Kan ada mendahului musabaqah, ada mengikuti mutaba'ah, ada tertinggal mukhalafah, ketinggalan siapa? Imam. Ya, jangan sampai kita ketinggalan imam. Kemudian pendapat yang ketiga di sini hanya saran, yaitu apa? Sebaiknya. Artinya ya monggo kalau mau dilakukan. Sebaiknya mengikuti imam dengan tidak duduk istirahat. Kenapa? Karena mengikuti imam lebih utama. Kira-kira yang mana Pak? Yang paling pas ini? Tidak disyariatkan atau sebaiknya mengikuti imam? Yang mana? Iya, sebaiknya mengikuti apa? Imam. Monggo, pian milih yang mana? Tapi kalau lu lebih condong pada yang ketiga, sebaiknya mengikuti apa? Imam. Kemudian, apakah ada bacaan Pak ketika duduk istirahat? Jawabannya tidak ada bacaan khusus. Ya, jadi tidak disyariatkan membaca doa apapun. Ya. Kemudian, jamaah dirahmati Allah, rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya, ini juga tidak kalah penting Pak. Tadi sudah kita bahas, alhamdulillah duduk istirahat. Sekarang setelah duduk istirahat, kira-kira apa yang kita lakukan Pak?
Setelah duduk istirahat, apa yang kita lakukan? Bangkit, betul? Menuju rakaat keberapa? Kedua. Karena tadi kan duduk witir atau duduk ganjil. Nah, sekarang bangkit ke rakaat kedua itu ada aturannya atau tidak? Jawabannya ada. Di situ ada poin-poin penting, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak tahu dasarnya, bahaya. Bisa menimbulkan polemik di tengah-tengah umat Islam. Dasarnya apa? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bangkit ketika menuju rakaat berikutnya itu disunahkan untuk bersandar satu pada kedua tangan ke tanah. Bukan bersandar kepada lutut. Tapi bersandarnya kemana Pak? Kedua tangan diangkat, bertumbuh pada kedua tangan, bukan kepada apa? Lutut. Nah di sini timbul pertanyaan, Ustadz ketika mau berdiri telapak tangan kita kan menyentuh tanah atau lantai, bagaimana? Apakah mengepal atau membuka? Kira-kira yang mana Pak? Mengepal itu begini, kalau membuka begini, yang mana kira-kira? Mengepal atau buka? Yang benar? Di sini Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu dasarnya supaya apa? Tidak mudah menyalahkan amaliyah orang lain. Dasarnya apa? Dasarnya sama Pak. Mau yang mengepalkah, mau yang membukakah, dasarnya sama. Yaitu apa? Hadis keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Beliau pernah bercerita, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'jinu fis shalah. Aku, kata beliau Ibnu Umar, pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan gerakan ajin ketika sholat. Gerakan apa tadi namanya Pak? Ajin, pakai ain. Nah disinilah sumber permasalahannya. Yaitu apa? Ajin itu artinya apa? Mengadon roti atau gerakan orang yang tua, yang mana? Permasalahannya di situ Pak. Kalau dikatakan ajin adalah mengadon roti berarti mengepal. Tapi kalau dikatakan ajin itu artinya apa? Gerakan asyaikhul kabir, orang yang sudah tua. Maksudnya apa? Bertumpu pada kedua tangan. Karena sudah tua, nggak kuat. Lebih nyaman mana Pak? Langsung pakai lutut, pakai tangan? Lebih membantu pakai tangan. Nggak mungkin langsung lutut, langsung berdiri. Maksudnya Pak, ya'jin itu adalah gerakan orang yang sudah tua. Berarti butuh apa? Butuh bertumpu pada kedua tangan. Itu maksudnya. Nah sekarang kita ambil pendapat yang mana? Monggo. Kalau pian mengambil pendapat ya'jin artinya mengepal, berarti ya'jin artinya mengadon apa? Roti. Tapi kalau pian ambil ya'jin gerakan seorang yang sudah tua, maksudnya bertumpu dan tidak harus mengadon, tidak harus mengepal, maka dilakukan dengan cara terbuka. Tapi yang disepakati Pak, dua-duanya sah. Dua-duanya apa? Sah. Jadi pian mau mengepal begini kah atau begini kah, begini, semuanya sah. Karena apa? Bertumpu pada kedua tangan ketika mau bangkit itu sunnah. Ustadz saya nggak pernah bertumpu, langsung berdiri saya kuat. Batal nggak sholatnya Pak? Nggak batal, karena bertumpu itu hukumnya apa? Sunnah. Mau butuh nggak butuh tetap sunnah. Hanya saja yang membedakan mengepal atau membuka. Tapi mohon maaf Pak, kalau di Indo kira-kira yang lebih pantas yang mengepal atau membuka? Kalau saya pribadi Pak ya, itu kok lebih sopan membuka. Lebih sopan apa? Membuka. Lebih beradab gitu kalau membuka. Kalau begini kayak sok kowi gitu loh, sok kuat gitu ya tak? Tapi Bapak Ibu sekalian nggak boleh. Kemudian kita menyalahkan yang begini, nggak boleh. Kenapa? Karena coba tanya pian Pak, orang yang kena asam urat itu lebih nyaman bagaimana? Membuka atau mengepal? Yang kena asam urat, ada yang kena sini? Asam urat, nyaman gimana? Gini ya? Berarti mengepal loh. Bisa dipahami ya? Jadi yang kena asam urat lebih baik apa? Mengepal. Karena itu yang paling nyaman bagi dirinya. Nah itulah syariat kita Pak, samhah, luas, longgar. Syariat itu longgar. Jangan dipersempit. Ya, jangan apa? Dipersempit karena syariat kita itu sangat longgar.
Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita membahas tentang ajen tadi artinya bisa mengepal, bisa membuka. Artinya apa? Gerakan orang yang sudah tua. Maka yang selanjutnya adalah ketika kita sudah berdiri, Pak. Sudah berdiri sekarang. Posisi sudah berdiri. Rakaat keberapa tadi? 2. Apa yang dilakukan oleh kita pertama kali ketika sudah di rakaat kedua? Apa yang kita lakukan? Biasanya apa? Biasanya pian baca apa? Kan sudah kan takbir sudah, Allahu Akbar, sudah berdiri. Biasanya pian baca apa? Baik, ada enggak yang baca ta'awud dulu? Rakaat kedua. Ada? Alhamdulillah. Berarti jamaah dirahmati Allah, ada sebagian kita meyakini ta'awud itu setiap rakaat. Ada juga sebagian kita meyakini ta'awud itu hanya rakaat yang pertama. Maka keliru kalau ada seseorang ditanya, ta'awud itu dibacanya kapan? Yang benar pertama kali. Kalimat yang benar itu berarti menyatakan apa? Yang lain salah. Benar apa enggak, Pak? Yang bijak bagaimana? Yang bijak itu katakan secara jujur, yang saya tahu, selesai, Pak. Yang saya tahu di rakaat pertama saja, selesai. Tapi kalau pian tahu semua, sebutkan. Saya pernah membaca, ada yang berpendapat rakaat pertama, ada yang berpendapat di setiap rakaat. Itu lebih pas daripada menyebutkan nanti yang benar, yang sesuai sunnah hanya di rakaat pertama. Bisa dipahami, Pak? Ini sebenarnya yang menimbulkan polemik itu seperti ini. Seperti ini. Orang kalau model seperti ini nggak bisa akur sama siapapun. Susah, sulit, luar biasa sulit. Kenapa? Karena apa? Dia tidak bisa memahami perbedaan di antara umat Islam. Bisa Pak Ustadz? Ya kalau bisa praktekkan. Jangan bergelomboran atau mengaku tidak berkelompok tapi berkelompok. Kalau memang mudah, ya. Ayo jadi orang yang gampang bergaul dengan komunitas manapun meskipun tidak mengorbankan apa? Warna. Kita punya warna, Pak. Enggak apa-apa bergaul sama siapapun. Dan kita harus tahu, oh kalau saya lakukan ini masih aman. Bagi saya ini makruh. Aman berarti. Bagi saya ini ranahnya masih apa? Khilafiyah. Karena saya pernah baca hadis begini-begini. Artinya apa? Kalau kita literasinya luas, insya Allah dimanapun kita tenang. Insya Allah itu. Ya silahkan. Ya. Tidak ngelihat siapa? Ya. Ya. Ya, jawabannya Bapak Ibu sekalian, yang pertama itu bagi yang melihat. Melihat itu ada 2. Melihat dengan ilmu atau melihat dengan apa? Mata. Ya, tapi kalau tidak tahu tidak masuk dalam masalah ini. Saya dipahami ya? Jadi kalau dia melihat itu maksudnya dia tahu imam ini punya kebiasaan apa? Duduk istirahat. Nah, atau yang kedua melihat dengan mata. Artinya apa? Dia ada di shop. Pertama Pak, lihat, oh iya duduk istirahat. Nah ikuti. Saya dipahami ya? Jadi melihat itu bisa melihat dengan ilmu atau melihat dengan apa? Mata. Kalau nggak tahu ya tidak masuk dalam masalah ini. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tadi kita sempat membahas ta'awud. Pertanyaannya, setelah kita sebutkan tadi, berarti ta'awud ada berapa pendapat Pak? Ketika rakaat kedua ada 2. Yang pertama dibaca lagi, berarti diulang setiap rakaat. Yang kedua tidak dibaca, cukup 1 kali, yaitu kapan? Rakaat pertama. Dan itu hak orang yang sholat. Tapi yang jadi masalah kita itu Pak, sering diganggu setan, ya Pak, sering diobrak-abrik pikiran kita, ya Pak, sering gak khusyuk ketika sholat, tapi gak pernah merasa kalau kita gak khusyuk. Mungkin saking seringnya kita gak khusyuk. Padahal Bapak Ibu sekalian, ada dari Nabi kita Muhammad SAW itu mengajarkan, kalau kita sedang diganggu setan di dalam sholat, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustaz, gak baca ayat kok baca a'udzubillah? Gak mesti pas baca ayat Pak a'udzubillah. Ketika kita diganggu setan, kita kerasa ini Pak, ketika sholat ucapkan
a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahkan disebutkan dalam hadis sedikit meludah tapi nggak keluar Pak ya. Kemana? Sebelah kiri, bukan samping kiri, tapi kemana? Ke bawah. Kemana? Ke arah bawah. Pernah nggak kita merasa diri kita itu diganggu setan melakukan itu? Nah itu yang jadi masalah kita. Ayo kita evaluasi sholat kita Pak. Kalau ada gangguan itu Pak, segera Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke bawah tapi nggak keluar ya. Kalau keluar kasihan karpetnya ini baru Pak. Ya Pak ya, ini baru ini karpetnya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian terkait ta'awud. Jadi ada yang mengatakan di rakaat pertama saja, ada yang mengatakan di setiap apa? Rakaat. Terakhir dalilnya apa? Kalau yang mengatakan di rakaat pertama saja, maka Bapak Ibu sekalian, dalilnya adalah karena sholat itu satu majelis dan ta'awud itu disyariatkan hanya di awal setiap majelis. Makanya kalau lomba MTQ Pak, itu juri paling sumpek, paling nggak suka itu lihat peserta apa, ta'awudnya diulangi setiap soal. Misalnya soal pertama dijawab sama dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasih dia, bismillahnya, ayatnya lupa. Soal kedua, a'udzubillah lagi, fasih, ayatnya lupa lagi. Akhirnya apa kata juri? Sudah kamu baca surat Al-Ikhlas. Itu berarti jurinya udah marah sama peserta itu. Kamu baca surat apa? Al-Ikhlas, kelamaan, habis waktu. Nah artinya apa? Ta'awud itu hanya di awal, karena dia masih satu majelis. Tapi dibantah oleh ulama. Lah sholat itu betul dalam satu majelis, tetapi kan sudah terpotong, terjeda, ada batasan di situ. Kalau ta'awud langsung ayat Quran, ini enggak Pak. Ta'awud ayat Quran An-Nas, betul ya? Ta'awud ayat Quran surah pendek. Habis itu ada pemisah di situ antara ta'awud dengan baca Quran, yaitu apa? Ruku. Kemudian apa? Iktidal. Kemudian apa? Sujud. Terjeda Pak. Kemudian duduk di antara dua sujud. Mau berdiri mau baca lagi, berarti diulangi lagi. Karena sudah terpisah. Dia udah nggak baca Quran lagi. Dia baca dzikir-dzikir sholat. Maka diulangi lagi apanya? Ta'awudnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa dipahami? Nah kalau pian milih yang mana? Setiap rakaat atau rakaat pertama saja? Biasanya rakaat pertama aja nggak pernah baca saya. Ya rakaat pertama saja nggak pernah baca. Ada yang nggak pernah baca Pak ta'awud? Buat maaf nggak apa-apa. Ini jujur-jujuran aja Pak ya. Ada Pak ya? Ya. Tolong dibaca Pak, penting supaya Pak sholat kita dibantu oleh Allah. Minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang selalu mengacaukan sholat kita. Namanya siapa Pak? Yang datang ketika kita sholat, nama setannya itu siapa? Khinzib ya? Khinzib ya, khinzib. Jangan kasih nama anak kita khinzib. Nah, jangan Pak ya. Nah, itu bahasa Arab, tapi enggak semua bahasa Arab itu baik. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Semoga Bapak Ibu sekalian bisa kita lanjutkan lagi insyaallah bulan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Bulan depan Ramadan ya, Pak? Ramadan. Tanggal berapa? 18. Semoga panjang umur semua ya. Ketika Ramadan datang sehat semua, rezekinya lancar semua. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.